Selamat pagi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, kiranya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Saya menyapa yang ada di luar sana, kiranya Tuhan Yesus memberkati bagi kita semuanya, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan firman Allah pada saat pagi ini yang terambil dalam Kisah Rasul 16 cukup panjang, tetapi saya akan membacakan dari Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 32. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Puji nama Tuhan. Ini mereka memuji Tuhan di tengah malam karena mereka memang sedang mengalami penderitaan. Ya, tadi malam saya berdoa malam, jatuh bangun sampai jam 4, kira-kira jam 4:40 ya, baru saya membangunkan istri saya untuk berdoa pagi di tempat ini. Jadi memang yang namanya berdoa di tengah malam itu ya, apalagi seorang diri, kalau ini kan ada Silas temannya. Ya, tema kita adalah keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Salvation by faith to Christ Jesus. Jadi, keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan orang-orang yang telah diselamatkan ada tandanya, dan mereka harus hidup sebagaimana yang diharapkan oleh firman Allah. 4 hal ini harus ada dalam hidup mereka. Yang pertama, kata firman Allah sebagaimana ayat yang ke-31, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan dan Yesus Kristus percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Puji nama Tuhan. Jadi keselamatan di dalam orang percaya adalah keselamatan yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau kita percaya, bahkan dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, sebanyak orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, bagi orang yang percaya kepada Tuhan atau bagi orang yang percaya kepada namanya. Jadi sangatlah penting ketika orang mau menerima keselamatan dari Tuhan, haruslah dia percaya kepada Tuhan. Pantun dulu. Ada orang yang belum diselamatkan karena belum mendengar tentang Yesus. Mari kita beritakan Injil keselamatan agar semua orang diselamatkan oleh Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mantap. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dan ada tandanya orang yang percaya itu bukan hanya sekedar dia percaya lalu nggak ada apa-apanya. Itu akan membawa pengaruh. Kalau kita baca dalam Markus 16, maka di sana kita akan temukan bagaimana kehendak Tuhan, bahwa ada tanda-tanda bagi orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Jadi jangan usir setan dalam nama Yesus.
Jadi kalau engkau percaya kepada Tuhan, ada tanda di mana engkau percaya, bukan oh aku percaya sudah, enggak. Karena percaya itu nanti akan melibatkan Yesus, Roh Kudus, Firman di seluruh kehidupan kita. Dan itulah sebabnya kepercayaan kita bukanlah kepercayaan asal sekedar percaya. Yang penting saya percaya nama Yesus, di KTP saya ada nama Yesus, walaupun apa itu KTP? Kartu tanda penduduk Kristen tanpa pertobatan. Ya, kadang-kadang itu kenyataan. Kristen percaya pada Yesus masih nipu. Padahal dalam tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, mereka mengusir setan-setan. Loh, setannya malah diundang datang. Setan tipu, setan apa? Setan hawa nafsu, setan itulah ya. Jadi setan-setan itu ya diundang justru, tapi dia percaya pada Yesus. Di mana kuasa Yesus itu? Di mana kuasa yang telah diberikan itu? Apakah Yesus hanya sekedar berkata-kata? Tidak. Tapi kita lah yang harus mencek mengapa kuasa nama itu, mengapa kuasa Yesus itu, atau kuasa Roh Kudus, atau kuasa Bapa itu tidak mengalir dalam kehidupan kita. Kita lah yang ngecek. Makanya ketika kita menyadari sebagai orang percaya, ada nggak tanda-tanda ini? Markus 6, 17, 18 itu. Lalu udah mengusir setan-setan nama Yesus, apalagi? Dikatakan berbahasa-bahasa baru. Meminum racun maut, dia tidak mati. Lalu nanti kita minum racun maut. Ya, ini banyak kali disalahgunakan oleh orang-orang sebelah, ya. Banyak kali disalahgunakan oleh orang-orang sebelah karena kalau engkau percaya kata firman Allah, minum racun ini supaya apa? Supaya kami melihat kau beriman dah, Tuhanmu itu dasar dah, Tuhanmu itu perkasa dah. Itu setan. Dan lalu bagaimana? Ketika engkau tidak mengetahuinya, ketika engkau tidak sedang ditawari oleh orang-orang di luar sana, ketika kita pelayanan di Kalimantan sana pada tahun, boleh Anda bayangkan di tahun 1986 itu, 85, 86 itu masih hutan belantara itu. Kita harus masih naik kapal 3 hari 3 malam. Ada banyak perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan yang bisa dilakukan. Tapi percayalah bahwa Yesus menyertai engkau. Di pulau ini satu kali saya ditanya oleh orang. Ya, saya sendiri tidak tahu. Tetapi ada seseorang bertanya pada saya, Pak, Bapak pakai ilmu apa? Belum lagi peristiwa yang terjadi ledakan di atas, yang mana mereka lagi kira-kira jam 12 malam itu. Lalu setelah saya sujud berdoa di samping tempat tidur saya turun dari tempat tidur dan bersujud di bawah tempat tidur, dan terjadi ledakan di sana. Yang mau saya katakan, kadang-kala orang, kita tidak tahu mengapa dia berkata, Bapak pakai ilmu apa. Dan itu diulangnya peristiwa kali ada di ledakan itu. Jadi tidak perlu takut terhadap apapun, kuasa mantra apapun. Saya sering kali katakan kepada teman-teman, Ulangan 23 ayat 3, segala mantra apapun tidak mempan terhadap keturunan Yakub. Selama engkau percaya kepada Allah Yakub, Allah Israel, itu, maka segala mantra apapun tidak akan pernah mempan, terkecuali hidupmu hidup di dalam dosa. Tapi kalau engkau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya tidak akan ada mantra apapun yang mampu masuk dalam kehidupan kita. Dan saya pernah mencoba mantra di Surabaya. Ada orang mencari uang di situ.
dan kemponganya, ya, dengan segala kata keangkuhan dan kesombongan, saya mencoba meredamnya di dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan tunduk dalam nama Yesus. Anda bisa bayangkan, saya tidak tahu bagaimana batu itu bisa menjadi panas dipegang orang itu aja. Ya. Jadi ketika mereka ya tentu udah tahu tukang obat itu kan kalau sudah begitu dengan tanda-tanda yang begitu banyak orang membelinya gitu. Tapi pada waktu itu saya baru pulang gereja, saya mampir di situ karena biasanya saya dari Jalan Karet ke Surabaya itu jalan kaki ke Jalan Arjuna itu cukup jauh. Nah, jadi ketika saya menserapnya dalam nama Yesus, maka tiba-tiba ada kata dari sana keluar dari pembicaranya. Mohon maaf kepada mereka-mereka yang merasa terganggu dengan apa yang saya lakukan. Saya hanya cari makan. Jangan mengganggu saya. Saya mohon dengan sangat. Ya. Rupanya dia sudah mulai kerosok apa yang sedang terjadi dengan apa yang diperbuatnya. Setelah itu saya keluar. Ya. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari segala apa yang ada. Asal engkau percaya kepada Tuhan. Jadi meminum racun maut bukan berarti kalau orang kasih lalu kau minum, nggak begitu. Kalau saya diapa begitu, saya bilang kau dulu minum. Kau punya Allah yang besar yang kau katakan, yang kau akui, baru akan saya minum. Saya berani meminum kalau dia meminumnya duluan. Karena apa? Saya nggak menguji di situ. Seperti masih ingat bagaimana Nabi Elia dan Nabi Baal itu. Mereka harus mempertaruhkan reputasi mereka di hadapan Tuhan. Tapi panggil Allahmu, aku panggil Allahku. Kalau Allah menyelamatkan engkau dengan api, itu Allah yang sesungguhnya. Oke, kata mereka. Bayangkan 450 Nabi Baal dan Aserah jadi 850. Bayangkan saja itu, mereka gubrak-gubrak Allah mereka. Mereka sentil-sentil Allah mereka sampai Elia bilang, mungkin lagi tertidur, mungkin lagi santai, mungkin lagi pergi. Udah teruskan aja sampai mereka menoreh-noreh tubuh mereka. Nggak apa-apa. Sampai tengah hari kata firman Allah, lalu giliran siapa tiba. Nah, itu baru benar. Giliran kita tiba, baru kita mendemonstrasikan. Tapi jangan mau. Saya pernah debat Soros, tapi saya nggak tahu dengan siapa pada waktu itu. Ya. Dengan Dedan. Jadi ada seseorang yang mengatakan, dalam Alkitab kan dibilang barang siapa meminum racun maut dia akan diselamatkan. Itu tandanya kau orang. Lalu memegang ular tidak mati, meminum dan tidak apa. Terus saya bilang begini, kalau saya ada di situ, saya akan tampil juga di depan itu. Kau minum pertama di sini kau tunjukkan kekuasaan Allahmu yang kau agung-agungkan. Saya akan menunjukkan kekuasaan Allah saya. Karena engkau yang mendahulinya, maka kamu yang harus mendahului duluan. Supaya kami tahu kehebatan Allahmu. Sama seperti apa itu. Pada akhirnya siapa menjawab? Allahnya Elia. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, satu lagi, memegang ular, ya, kita tidak akan mati. Nah, nanti Anda pegang ular sendok, ular tedung, ular apa, ya, pastilah kamu mati. Itu namanya memuji Allah. Tetapi kalau Anda lihat peristiwa, Anda baca dalam Alkitab, Matius Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai 10, di sana diceritakan dengan jelas bagaimana si penduduk Pulau Malta ini yang betul-betul mempercayai Allah keadilan itu, ya, dewa keadilan itu. Lalu Paulus pada waktu itu lagi karam kapal dengan seluruh penumpangnya, lalu kemudian mereka lagi Magdadang itu apa itu? Kalau di api dibuat
lalu kita ada di sekitarnya gitu. Ya menghangatkan tubuh lah, kalau kami namanya Mas Dadang. Jadi orang menghangatkan tubuh di sekitar api itu, lalu tiba-tiba ular tedung yang kepanasan lalu menggigit itu tangannya si Paulus. Nah, orang-orang Pulau Malta katakan, pastilah orang ini seorang pembunuh. Dia lepas dari laut, tapi Dewi Keadilan tidak membiarkan dia lepas. Dan segera dia akan meninggal dunia karena sudah digigit ular tedung. Dan apa yang terjadi? Mereka lihat 1 jam nggak ada apa-apa, 2 jam nggak ada apa-apa, 3 jam nggak ada apa-apa. Ini dewa ini. Ini udah kalangan dewa ini, yang begini-begini udah kalangan dewa ini. Nggak ada yang selamat kalau digigit ular tedung. Masa dia tenang-tenang saja? Dan akhirnya mereka menyembah si Paulus, ya, karena mereka menganggap ini titisan dewa. Dan kesempatan itu dipakai untuk penginjilan bagi orang-orang di Pulau Malta. Nah, itu yang mau saya katakan. Jadi jangan kau pegang ular itu. Orang bilang katanya ini ayat firman Allah, ini ada ular. Pegang. Weh, goblok kamu. Bilang dulu, pegang. Nah, kalau dia sudah pegang, dia pakai ilmu lagi. Pastikan pegangannya itu mengarah ke kepalanya, biar bagaimanapun kalau ular itu. Ya. Jadi jangan pernah takut bahwa Yesus itu akan mempermalukan kita. Yesus selalu akan senantiasa siap membela, tapi jangan mempermainkan kasih karunia. Tanda-tanda ini menyertai, tapi jangan lakukan di dalam nama saya. Seringkali saya katakan kalau mengusir setan, jangan pernah membuat nama dalam nama saya. Dalam nama Jonas Simon Mangapul Simon Junta, keluar setan! Setan nggak akan keluar. Hanya satu, yaitu apa yang kita percayai, yaitu Yesus. Yang kedua, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, nah di sini kita akan semakin meningkat, tertanam di dalam Dia, tenggelam di dalam kasih-Nya, dan melakukan apa yang dikehendaki. Kita harus hidup menyenangkan hati Bapa di surga. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita juga harus menyenangkan hati Bapa. Untuk menyenangkan hati Bapa, kata firman Allah, kita harus taat terhadap firman itu. Kalau firman Allah mengajar kita untuk mengasihi, kita harus mengasihi. Saya dalam beberapa hari lalu saya sedang membawakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Saya tidak membawanya dalam 2 kali, tapi karena itu ada 6, maka saya bawa dalam 6 kali pertemuan. Karena saya menganggap itu sangat penting, bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, in word, dalam perbuatan, in conduct, lalu di dalam apalagi dalam love, in love, dalam kasih, di dalam spirit. Tadi pagi saya menyampaikan dalam love, sorenya nanti akan membawa dalam spirit. Karena kadang-kala orang kalau nggak ada dalam spiritnya bisa menyusahkan orang, ya. Makanya Tuhan itu memberikan kita roh yang menyala-nyala, roh yang membara dalam Tuhan, roh yang mendidih, ya. Supaya apa? Kita terus punya semangat. Karena kalau kita tidak punya semangat dalam kehidupan ini, ya berat. Nggak punya semangat belajar, berat. Nggak punya semangat untuk bekerja, berat. Tidak punya gairah, tidak punya semangat dalam melakukan, untuk menolong orang, membuat dalam pelayanan, berat. Dan itu sebabnya kata firman Allah, orang yang semangatnya itu jangan sampai, ya orang-orang yang diberikan semangat oleh Tuhan itu jangan sampai menyusahkan orang. Jangan sampai malas. Itu nanti dalam bahasa aslinya, perterjemahannya begitu, ya. Jadi makanya
menikmati zoendes. Zoendes itu adalah semangat yang berapi-api, roh yang menyala-nyala, terus kemudian semangat yang mendidih. Ya. Jadi kalau di dekat orang-orang seperti itu, kita akan senang, kita akan suka terhadap orang-orang yang penuh dengan semangat ilahi. Dan itulah sebabnya itu dalam satu cara kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin kita menyusahkan orang lain, tapi kita bisa menghibur, memberikan kekuatan bagi orang lain. Dan yang apa tadi katakan, taat kepada firman-Nya, melayani Dia, dan memuji dan memuliakan Tuhan. Anda bisa bayangkan. Nah, ini saya baca ayat 16 ya, ayat 16 dari pasal 16 juga Kisah Rasul itu. Pada suatu ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ya. Lalu ayat 18, hal itu dilakukan beberapa hari lamanya, tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada orang, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh jahat itu. Nah, yang mau saya katakan, tidak semua orang senang ya ketika setan keluar dari seseorang. Karena apa? Ada kepentingan lain. Ayat 19, ada kepentingan cuan, uang. Orang menutup gereja karena tidak mendapatkan cuan. Ya, orang mau dapat, ya kita sudah tahu, dimanapun ada banyak yang ingin menyalahgunakan hal yang seperti ini. Ya, cuan, uang, ya. Kita sudah menikmati, mengalami masa-masa yang sulit, tetapi kita sebagai orang percaya kita harus tetap berdiri tegak di dalam kebenaran. Nah, jadi karena uang orang bisa melakukan apa saja, ya. Karena kekuasaan orang bisa melakukan apa saja. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota, itu berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota-kota, mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan ada istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau menurutnya. Juga banyak yang bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota menyuruh mengoyakkan pakaian dan tubuh mereka dan menderah mereka. Itu situasi mereka dalam situasi yang sulit. Yang akan saya tunjukkan adalah dalam rangka menyenangkan hati Tuhan. Ayat 25 tadi. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Udah dalam keadaan luka-luka, dalam keadaan tubuh yang sangat menderita, tapi mereka tetap ingin menyenangkan hati Allah. Ini keistimewaan orang-orang percaya. Sudah disalah mengerti, sudah dianiaya, sudah diperlakukan tidak adil, sudah dilakukan tindakan sewenang-wenang, bahkan dicambuk-cambuk mereka itu, kamu bagi apa? Itu luar biasa, cambuk yang disertai dengan daging itu keluar. Tapi tengah malam mereka masih bisa memuji Tuhan, memuliakan Allah dalam rangka apa? Menyenangkan hati Allah. Oh, Anda kalau sudah mungkin sudah mengalami begitu, oh kenapa saya ini Tuhan? Kata-kata sakti, kenapa? Mungkin Anda bisa jadi senyum-senyum ketawa, senyum-senyum apa, ya nggak tahu lah. Semua bercampur baur menjadi satu. Tetapi kita lihat bagaimana Paulus dengan segala dan Silas dengan segala ketegarannya menghadapi situasi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yang telah percaya kepada Allah, yang telah percaya kepada Yesus, dan kemudian mereka juga ingin menyenangkan hati Allah dengan jalan apa? Memuji dan memuliakan Allah, sekalipun mereka dalam saat yang tidak menyenangkan. Udah di penjara, dirantai lagi, diborgol lagi kaki dan tangannya. Waduh. Nanti kita lihat bagaimana Allah melepaskan mereka. Nanti ada poinnya di situ. Jadi
Kita menyenangkan hati Allah bukan hanya dikala kita mendapatkan berkat. Oh, terima kasih Tuhan, saya dapat mobil. Oh, terima kasih Tuhan, saya dapat rumah. Ya, bagus-bagus saja ya. Tapi ketika engkau dengan caranya diambil oleh Tuhan dalam satu saat seperti si Ayub yang berkata, bayangkan seluruh harta kekayaannya, anak-anaknya meninggal, istrinya menyuruh dia supaya mati. Bukan menolong. Pak, kuat Pak. Wah, kamu hebat Pak. Enggak, bukan, dia bilang istrinya begini. Kalau dahulu aku menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam keadaan senang, dalam keadaan engkau menderita, aku mau turut menderita bersama dengan engkau. Itu dong suami istri. Bukan, udah kutuk itu anak mati supaya kau mati, aku bisa kawin lagi. Kan nggak bisa orang percaya kepada Allah kan. Ada orang bilang kalau itu ditunjukkan, ini loh Pak Pendeta, orang-orang yang di dalam Alkitab itu yang poligami memang banyak, ada yang sampai 1000 lagi. 700 istri 300 gundi, nggak akan ada orang yang seperti itu sebelum dia dan sesudah dia, nggak akan ada. Yang beristrikan loh ya, karena ada pemecah rekor di Amerika Serikat itu telah menghampiri wanita 5.000-an orang ya selama hidupnya. Tetapi itu bukan istrinya, ya. Itu pernah saya baca atau saya dengar di koran, saya sudah lupa karena udah lama, tapi itu seorang pria yang mengaku kehebatannya, tidak tahu bahwa itu adalah dosanya yang paling dasar. Alkitab katakan berdosa terhadap tubuhnya kalau orang melakukan seks yang bukan kepada muhrimnya, yang bukan kepada istri sahnya. Itu kekejian bagi Tuhan. Tapi itu suatu kebanggaan bagi dia. Karena apa? Memang setan itulah bapaknya. Jadi kalau setan bapaknya, ya begitu dah sudah, cara hidupnya pun begitu. Oke, puji nama Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka akhirnya memuliakan Tuhan dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Mereka melayani Tuhan, mengajar firman Allah, lalu kemudian berkhotbah, menyembuhkan, ya, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka kita menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, jadilah saksi yang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau mau jadi saksi yang baik, hiduplah benar di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi jangan hidup dalam hawa nafsu. Itu tidak baik, hidup dalam hawa nafsu. Ya, kalau jadi saksi Tuhan, jadilah saksi yang baik dan benar. Yang ketiga adalah live in the control by Jesus Christ. Jadi hidup dalam kendali Yesus. Ini untuk menyerahkan kendali itu tidak mudah. Bayangkan kita menyerahkan hidup kita dalam kendali Tuhan, itu nggak mudah. Ada ego kita yang kadang-kala tidak bisa kita serahkan. Tetapi bagi orang yang sudah selamatkan itu, dia harus membiarkan Yesus mengontrol seluruh kehidupannya, mengontrol seluruh usahanya. Jangan, oh Tuhan, kau boleh menguasai saya, tapi jangan dong usaha saya. Kalau usaha saya serahkan sama Tuhan, bagaimana saya bisa hidup? Kalau saya hidup jujur, usaha saya nggak jalan Tuhan. Kalau saya hidup nggak jujur, usaha saya semakin bengkak, besar, dan lain sebagainya. Seperti ada seorang pengusaha yang saya kenal. Pak Pendeta, kalau kita jujur, maka kita tidak akan makan. Tapi kalau kita nggak jujur, kita akan cepat kaya raya. Terus saya bilang, kalau tujuan kita kaya raya, betapa malangnya nasib. Betapa malangnya nasib orang-orang yang tujuannya untuk kaya raya.
Allah memang mengatakan aku memberkati engkau berlimpah-limpah, memang. Tapi kalau itu tujuan utamanya, gagal. Terus saya bilang, Om, saya masih bisa makan, bisa minum, bisa apa. Enggak karena curhat, Om. Saya hanya karena memberitakan kabar kasih karunia Tuhan. Memberitakan Injil. Anda tahu, saya waktu ditanya orang mertua saya, mau kasih makan apa anakku? Terus saya bilang, Mak, karena dulu biasanya saya bawa Alkitab, kemana-mana saya bawa Alkitab. Jadi saya bilang, di Alkitab saya ini ada sawah, ada ladang, ada kebun, ada mobil, ada segalanya, Mak. Mana? Ya nanti dong, Mak. Karena pada awalnya mengalami tentangan yang begitu luar biasa. Tetapi saya mau katakan, saya tidak mau neko loh, ya, saya tidak mau neko. Saya hanya menyampaikan nanti itu di bagian sebenarnya bagian doa. Tapi karena ini teringat akan pengendalian Tuhan, di mana Tuhan harus terlibat di dalamnya. Jadi kita tidak bisa usaha kita apapun itu tidak boleh di luar kendali Tuhan, tidak boleh di luar dari kehendak Tuhan, tidak boleh. Kita harus berada di sana. Kita harus berada di dalam jalur segala usaha yang kita kerjakan harus di bawah kontrol Tuhan. Itu sebabnya mengapa banyak orang menjadi orang-orang yang korupsi, karena hidup mereka tidak mau dikontrol. Bukan hanya yang kalau orang yang tidak percaya mungkin saya tidak jadi masalah karena memang tidak ada kendali. Tidak ada engratia. Buah Roh Kudus itu salah satu adalah engratia, pengendalian diri. Ada di situ makrotimia, long suffering, ketahanan, kesabaran, endurance ada di situ. Perseverance ada di situ. Jadi ada orang-orang ketika mereka menghadapi masalah-masalah yang sulit, makrotimianya Tuhan itu mengalir. Ketahanan iman, ketahanan mental, ketahanan moral. Jadi jangan Anda pikir hanya kesabaran di situ. Kalau Anda masuk ke dalam bahasa aslinya yaitu makrotimia, ada ketahanan di situ, ada endurance di situ, ada perseverance di situ, ada ketekunan di situ. Jadi sampai Tuhan menjawab itu. Jadi kalau belum diberkati ya sabar, jangan memberkati diri sendiri dengan cara mengambil uang negara dan para koruptor, orang-orang yang dipercayakan jabatan, tapi juga mereka menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan mereka, kepentingan keluarga mereka, kepentingan kroni-kroni mereka, dan kepentingan partai mereka. Tidak boleh. Harus berada dalam kendali Allah. Harus berada dalam kontrol Tuhan. Apalagi orang-orang percaya yang memang Tuhan berikan spesial Roh Kudus itu dalam hidup mereka. Tapi kemana itu? Haleluya. Tapi saya yakin dan percaya ada banyak juga anak-anak Tuhan yang hidup betul-betul dalam kendali Allah, yang pada akhirnya orang-orang membenci mereka karena tidak bisa diajak join. Sama seperti Daniel ketika mereka hidup benar, hidup penuh integritas, hidup dalam kejujuran, apa yang dilakukan tidak keluar dari undang-undang, maka orang-orang 120 menteri, itu 120 menteri loh ya. Belum lagi bawahannya, belum lagi orang-orang yang di bawah mereka, belum lagi anak-anak mereka, memantau terus kehidupan dari si Daniel dengan harapan mereka akan menemukan sebuah kesalahan yang langsung bisa mendakwa mereka, membawa mereka kepada raja untuk dihancurkan hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Tidak satu pun kesalahan yang dilakukan karena dibiarkan Allah mengendalikan kehidupannya. Dan pada akhirnya walaupun kesalahan yang sangat bisa dilihat orang, yaitu beribadah. Ya seperti sekarang ini di Indonesia banyak orang beribadah dipersekusi, dimasukkan dimasukkan dalam penjara, mengatakan yang benar saja dimasukkan dalam penjara 10 tahun. Ya, ini keadaan bangsa, ini keadaan kita yang juga menjadi serius bagi orang-orang percaya, supaya keselamatan ini dinikmati oleh bangsa ini. Keselamatan di dalam Yesus itu nyata.
Tidak ada keselamatan mudah-mudahan. Keselamatan Yesus itu ada caranya bagaimana kita memperoleh keselamatan itu. Ada caranya kita, kalau ketika kita percaya, ada tandanya kita percaya. Ketika kita dikatakan, hidup dalam pengendalian diri, ada tandanya kita di bawah pengendalian diri. Apakah betul-betul usaha kita, hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, usaha kita dikendalikan oleh Tuhan, pekerjaan kita dikendalikan oleh Tuhan. Who knows? Siapa yang tahu? Tapi Yesus tahu. Roh Allah yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita tahu. Lalu dalam rumah tangga kita, suami istri neka-neka, tipu sana tipu sini. Suami tidak jujur, istri tidak jujur, sama-sama tidak jujur. Tapi hidup dalam keselamatan Tuhan. Uangmu bukan uangku, uangku uangmu. Penderitaan bukan penderitaan. Kalau engkau menderita, aku tinggal. Itu orang dunia di luar sana. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, ingat, hidup kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Sebab apa? Christ in me and I in Christ. Yesus dalam aku dan aku dalam Yesus. Itu yang memampukan kita. Jadi rumah tangga kita juga perlu dikontrol supaya jangan ada ketika dia di luar kota ada pengkhianatan. Karena rentan pria-pria itu mengalami, karena saya mengalami banyak hal dalam arti penggodaan-penggodaan seperti itu, nginap di hotel lah, kasur hidup lah, dan lain sebagainya. Ada banyak. Kita lagi di jalan di pantai, ada orang yang menawarkan diri. Gila kan dunia ini? Gila tak? Nah, bagi orang-orang yang tidak bertobat, ini kan saya ada di rantau orang, kan saya ada di pulau orang. Manalah mungkin Anda bisa menipu keluarga Anda, orang lain, tapi tidak dengan Tuhan. The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat. Jadi jangan pikir Allah tidak melihat. Itu sebabnya sebagai orang percaya, ketika kita membiarkan diri kita di bawah kendali oleh Roh Kudus, karena kita ingin terus keselamatan kita itu tidak terhilang dari hidup kita. Jangan pikir keselamatan itu tidak hilang kalau kita tidak mentaati kehendak Allah, ya keselamatan dari Yesus itu bisa hilang dari hidup kita. Tidak ada istilahnya selamat untuk selama-lamanya. Karena ada penganut-penganut di luar sana, selamat sekali, selamat untuk selamanya. Biar engkau melakukan dosa, biar engkau menyangkali Yesus, biar engkau hidup dalam dosa-dosamu. Ketika engkau merampok lalu kemudian tidak sempat bertobat, kamu ditembak mati, tetap selamat karena engkau sudah percaya kepada Yesus. Siapa bilang? Oke. Ini penting karena saya juga ingin menyangkal orang yang ada di luar sana. Galatia 5. Nanti supaya saya jangan dibilang nggak benar itu. Nanti kalian bully lagi saya. Galatia 5. Aduh, di mana itu Galatia 5 kok sampai Efesus? Galatia Efesus. Ini dah, karena saya tidak mempersiapkan di situ, tapi saya ingat. Ini ya, dari ayat 19 sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jangan pikir main-main hidup dalam Kristus itu. Enggak. Tapi yakinlah Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus-Nya, memberikan firman-Nya, memberikan kita kuasanya yang sangat luar biasa. Ya. Ingatkan titik kalau sudah 45 menit. Supaya jangan saya kelewatan.
Jadi kita bisa lihat bahwa hidup itu adalah Allah yang mengubah kehidupan kita. Dan biarkan kita menjadi berkat. Saya jujur, firman Allah berapa saat ini adalah pastikan bahwa Yesus melalui hidupmu, Yesus dapat dilihat. Jadi jangan melalui Yesus, melalui hidup kita, nama Yesus dicelah, diaibkan. Katanya pengikut Yesus, katanya Yesusnya dasar, katanya Yesus perkasa, katanya. Jadi jangan pikir sekali percaya kepada Yesus keselamatan kita akan terus, makanya kita akan terus bertumbuh dalam 4 hal ini ya. Yang pertama, percaya kepada Tuhan, hidup dan menyenangkan Tuhan, hidup di bawah kontrol kendali Roh Kudus. Yang keempat terakhir kali ialah hidup dalam live in the power of the Holy Spirit, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Nah, ketika tadi saya baca bagaimana seorang tenung yang terus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, berhari-hari dilakukan oleh wanita ini, lalu kemudian Paulus tidak tahan lagi, maka diperintahkan roh tenung itu keluar dari dia dan keluar. Orang itu dibebaskan dari roh tenung itu. Tapi ada orang yang tidak menyukai tindakannya. Ada orang yang tidak suka kalau orang itu dibebaskan. Kenapa? Dengan melalui tenungannya, mereka menjadi kaya raya. Menjadi menjadi orang ini menjadi rahmat bagi mereka. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa wanita ini telah dibebaskan, wah, murka mereka itu tidak main-main. Yang mau saya katakan adalah kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau dalam situasi dan kondisi apapun. Saat engkau jadi mungkin kata dia tidak terluput dari yang itu. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk membuat itu. Karena dia punya rencana lain yang tidak kita ketahui. Ikuti saja. Apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, ikuti saja. Tapi hiduplah dalam kuasa Roh Kudus itu. Ketika engkau sakit, tumpangkan tangan atas dirimu. Ketika orang kerasukan setan dalam nama Yesus, setan itu akan keluar. Saya sudah menghadapi orang-orang di pulau ini yang namanya bangkrut. Disentuh satu di sana apa? Ikut kerasukan. Saya sebagai orang yang ada di luar, saya tidak mungkin terus langsung bertindak semena-mena. Saya bilang, boleh saya berdoa untuk orang itu? Ketika silakan, baru saya doakan. Kalau tidak ya saya juga nggak apa. Doakan. Segera orang-orang semua yang bangkrut itu, yang kerasukan setan itu, segera keluar. Kita punya kuasa. Tapi bagaimana kita hidup dengan Tuhan? Keselamatan yang Tuhan berikan itu, yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, apakah kita pelihara dengan baik dengan 4 hal ini? Apakah kita terus masih percaya? Apakah kita masih hidup untuk menyenangkan hati Bapa? Apakah kita masih hidup dalam kontrol Yesus Kristus? Apakah kita masih hidup dalam kuasa Roh Kudus itu? Itu pertanyaannya. Karena ada banyak orang 50 tahun jadi orang percaya, 50 tahun jadi beban. Nggak ada kemajuan. Pindah sana, pindah sini, pindah. Nggak ada kemajuan. Di sana nggak bayar perpuluhan, di sini nggak bayar perpuluhan, di sana juga nggak bayar perpuluhan. Di sini hidupnya nggak baik-baik, di sana juga hidupnya nggak baik-baik. Bantu. Kenapa? Tidak berani memakan yang keras. Hanya mempersalahkan. Tidak ada pertumbuhan. Kalau sakit, ya sakitlah. Memang udah sakit. Tidak ada sebuah tindakan bahwa aku memiliki kuasa Roh Kudus. Aku memiliki kuasanya. Bukan aku yang berkata, tapi firman. Baca kembali
Yohanes 1 ayat 12 itu. Sebanyak orang, bukan sedikit orang, sebanyak orang yang percaya kepada Dia diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi jangan pikir Tuhan itu main-main ketika engkau beriman kepadanya. Tidak. Ada banyak iman di luar sana, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Iman kita itu harus iman kepada Kristus. Ada banyak iman di luar sana. Ada namanya si Iman, ada namanya Imam Abrani, ada namanya Iman Saduki, ada namanya Iman Parisi. Tapi iman kita itu iman dari Yesus Kristus. Itu yang menyelamatkan. Di luar itu tidak ada. Di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran. Bukan aku loh ya. Jangan. Walaupun aku tunjuk diriku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Bukan aku, Yesus di situ. Aku hanya memantapkan. Jadi hidup dalam kuasa Roh Kudus, aduh. Jadi kalau hidup dalam kuasa Roh Kudus, sekalipun banyak badai, kita akan tetap kuat. Seperti yang dihadapi oleh Paulus dan Silas. Mereka tetap bisa memuji Tuhan. Mereka tetap bisa menyenangkan Tuhan. Iman mereka tidak digoyahkan. Kuasa Roh Kudus bekerja. Wow, luar biasa. Dan ketika kita hidup seperti itu, itulah yang membawa dampak. Itulah yang memberikan pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Orang main togel, orang percaya main togel. Ada kakak saya dulu, saya bilang, bertobat dari togel, pindah dia. Bertobat dari minum, pindah. Pindah juga nggak berbuat apa-apa. Yang mau saya katakan, kita kan hamba-hamba Tuhan ini akan menjadi bangga, akan menjadi senang kalau di sana dia betul-betul bertumbuh imannya. Ya mungkin, ya domba itu kan, makanya saya nggak mau stres dengan yang seperti itu. Domba itu milik Tuhan. Jadi kalau dia pindah, yang kita harapkan dia bisa bertumbuh. Ini ya kalau berpindah karena kita tidak restu dia kawin menikah lagi. Seluruh pasukan dibawa, ya itu tidak ada apa-apa, ya biarkan saja. Kita tidak mau memberkati pernikahannya, karena apa? Kita diminta untuk menceraikan, ya nggak mungkin lah, ya. Kita ini tahu nilai-nilai keselamatan, kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan, yang terbaik. Kalau daging yang mau dilakukan, silakan saja dia melakukan daging. Tapi jangan libatkan pendetamu untuk melakukan daging. Jangan libatkan pendetamu untuk melakukan dosa. Jangan libatkan pendetamu untuk melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Allah. Kalau kamu tanggung sendiri, jangan libatkan orang lain. Tapi ada gereja, ada. Tapi begitulah kehidupan. Maka